Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Abdul Mazid. Di sini saya sebagai moderator. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang strategi pembelajaran problem solving. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan rekan-rekan pemateri saya, yaitu ada saudari Titin Suheni, selanjutnya ada saudari Triulansari, dan selanjutnya ada saudari Fatia Hasim Sinaga. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada saudari Triulansari untuk membacakan hasil materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triulansari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari strategi pembelajaran problem solving. A. Pengertian strategi pembelajaran problem solving. Dalam kamus ilmiah populer, kata strategi ini diartikan dengan siasat, yakni siasat untuk bisa memperoleh sesuatu. Kemudian, pengertian sempitnya, kata strategi ini diartikan dengan seni menggunakan kekuatan militer agar dapat mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian luasnya, kata strategi ini diartikan dengan seni semua kekuatan. Sementara itu, pengertian problem solving sendiri adalah belajar untuk bisa memecahkan suatu permasalahan berdasarkan beberapa prinsip atau gejala atau peristiwa yang telah terjadi dengan beberapa kemungkinan. Nah, dalam hal ini, peserta didik belajar untuk bisa merumuskan dan memecahkan masalah serta memberikan respon terhadap permasalahan tersebut. Dengan demikian, maka pengertian dari strategi problem solving adalah suatu siasat atau suatu strategi yang digunakan dengan menekankan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemampuan penyelesaian masalah oleh peserta didik, kemampuan menemukan solusi, serta menyampaikan pendapat maupun kesimpulan oleh dirinya sendiri. Adapun pengertian dari strategi problem solving menurut para ahli yaitu diantaranya 1. Pepkin dalam Soimin, ia mengatakan bahwa strategi problem solving adalah suatu strategi pembelajaran yang terpusat pada pengajaran dan keterampilan memecahkan masalah, diikuti dengan penguatan keterampilan. Dan yang kedua itu ada Abdul Majid. Abdul Majid mengatakan bahwa strategi atau metode problem solving merupakan cara memberikan pengertian dengan menstimulasi anak didik untuk memperhatikan, menelaah, dan berpikir tentang suatu masalah untuk selanjutnya menganalisis masalah tersebut sebagai upaya untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga ada Utomo Dananjaya. Ia menjelaskan bahwasanya strategi problem solving adalah suatu upaya peningkatan hasil melalui proses secara ilmiah untuk menilai, menganalisis, dan memahami keberhasilan. B. Tujuan dari strategi pembelajaran problem solving. Adapun tujuan utama dari penggunaan strategi pembelajaran problem solving adalah 1. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir, terutama di dalam mencari sebab akibat dan tujuan suatu masalah. Yang kedua itu ada memberikan kepada murid pengetahuan dan kecakapan praktis yang bernilai ataupun bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu, berhasil tidaknya suatu pengajaran bergantung kepada suatu tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan lain dari pembelajaran problem solving yaitu A. Siswa menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisisnya dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Yang B. Kepuasan intelektual akan timbul dari dalam sebagai hadiah intrinsik bagi siswa. Yang C. Potensi intelektual siswa meningkat. Dan yang terakhir D. Siswa belajar bagaimana caranya melakukan
penemuan dengan melalui proses melakukan penemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathia Hasim Sinaga. Di sini saya akan memaparkan tentang manfaat strategi pembelajaran problem solving. Adapun manfaat dari penggunaan strategi problem solving pada proses belajar mengajar ialah untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih menarik. Selain itu, strategi problem solving bermanfaat. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir para siswa. Yang kedua, membina pengembangan sikap perasaan atau ingin tahu lebih jauh dan cara berpikir objektif, mandiri, kritis, analitis, baik secara individu maupun secara kelompok. Dan yang terakhir, siswa bisa menghadapi segala permasalahan yang terdapat di lingkungan sekitarnya serta berusaha untuk menggerakkan segala kemampuannya untuk dapat mencari pemecahan masalah tersebut. Kemudian menurut Jahiri, strategi pembelajaran problem solving memberikan beberapa manfaat yang diantaranya yaitu yang pertama, mengembangkan sikap keterampilan siswa dalam memecahkan permasalahan serta dalam mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir para siswa. Anggapan yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir akan lahir bila pengetahuan makin bertambah. Dan yang ketiga, melalui problem solving, kemampuan berpikir tadi diproses dalam situasi atau keadaan yang benar-benar dihayati, diminati siswa, serta dalam berbagai macam ragam alternatif. Dan yang terakhir, membina pengembangan sikap perasaan atau ingin tahu lebih jauh dan cara berpikir objektif, mandiri, kritis, analisis baik secara individual maupun kelompok. Selanjutnya, karakteristik strategi pembelajaran problem solving. Mayer mengatakan bahwa terdapat 3 karakteristik dalam problem solving atau pemecahan masalah, yakni yang pertama, pemecahan masalah merupakan aktivitas kognitif tetapi dipengaruhi oleh perilaku. Dan yang kedua, hasil-hasil pemecahan masalah bisa dilihat dari tindakan ataupun perilaku dalam mencari pemecahan. Dan yang terakhir, pemecahan masalah merupakan suatu proses tindakan manipulasi dari pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Kemudian adapun menurut Tarya, di secara ringkas epistemologi problem solving itu memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama objektif, kedua rasional, ketiga kritis, ketiga evolusioner, yang kelima realistis, dan yang terakhir pluralistik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Soeni. Saya akan melanjutkan presentasi dari pemakalan ini, yaitu materi yang saya paparkan mengenai kelebihan dan kekurangan dari strategi pembelajaran problem solving dan langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran problem solving. Kelebihan dari strategi ini yaitu pertama, dapat membuat pendidik di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, yaitu proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat membiasakan para siswa dalam menghadapi masalah dan memecahkan masalah secara terampil. Yang ketiga, dapat merangsang pengembangan kemampuan berpikir secara kreatif dan menyeluruh, karena dalam proses belajarnya, siswa banyak melakukan mental dengan menyoroti permasalahan dari berbagai segi dalam rangka pencarian pemecahan masalah. Kemudian kekurangan dari metode ini, dari strategi pembelajaran ini, yaitu memerlukannya cukup banyak waktu dalam melakukan strategi pembelajaran ini. Kedua, melibatkan lebih banyaknya orang dalam melaksanakan metode pembelajaran. Ketiga, dapat mengubah kebiasaan peserta didik yang awalnya belajar hanya mendengarkan dan menerima informasi dari guru. Yang keempat, yaitu dapat diterapkan secara langsung, yaitu dengan memecahkan masalah. Adapun langkah-langkah penerapan metode pembelajaran problem solving ini yaitu yang pertama, adanya masalah. Kedua, mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut, misalnya dengan membaca buku, penelitian, bertanya, berdiskusi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut.
Keempat, menguji kebenaran dari jawaban sementara. Hal ini dilakukan apakah jawaban sementara tersebut telah cocok dengan masalah tersebut, dan apakah jawaban ini sudah cocok untuk memecahkan masalah tersebut, seperti itu. Dan yang kelima, yang terakhir, menarik kesimpulan. Artinya siswa harus sampai kepada kesimpulan terakhir tentang jawaban dari masalah yang ada. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemakalan selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi tentang pentingnya penerapan strategi problem solving dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Permasalahan khusus yang dihadapi sebagian guru dalam melaksanakan pembelajaran mata pembelajaran Al-Quran dan Hadis, yaitu guru tidak menentukan strategi pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai, kurang bervariasinya penggunaan metode pembelajaran, media yang digunakan kurang tepat dengan materi yang diajarkan, dan tidak ada titik temu antara strategi, metode, media yang diajarkan. Mata pelajaran Al-Quran dan Hadis merupakan salah satu bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang digunakan sebagai wahana pemberian pengetahuan, bimbingan, dan pengembangan kepada murid agar dapat memahami, meyakini, dan menghayati kebenaran ajaran Islam serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mata pelajaran ini sangat penting diajarkan kepada murid sebagai bahan pelajaran di sekolah. Realitas yang terjadi bahwa pembelajaran Al-Quran Hadis, sebagian besar siswa memiliki kelemahan yang sama, yakni siswa kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa cenderung pasif dan kurang termotivasi dalam belajar di kelas. Pelaksanaan pembelajaran Al-Quran Hadis melalui strategi problem solving, yakni membuka pelajaran dengan memberikan poin-poin penting dan revisi materi. Menyajikan materi kemudian menutup pembelajaran dengan meninjau kembali untuk melaksanakan strategi problem solving pada pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Dari hasil penelitian dinyatakan berhasil berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa pembelajaran Al-Quran dan Hadis yang dinilai sulit menjadi lebih mudah saat guru menggunakan strategi problem solving. Evaluasi pembelajaran Al-Quran dan Hadis melalui strategi problem solving, yakni sebagai seorang guru, maka harus mengerti letak kesalahan anak didiknya. Anak tidak bisa mencapai kriteria ketuntasan minimum pada nilainya bukan berarti kesalahannya. Guru harus mengevaluasi apakah terdapat kesalahan pada diri guru tersebut saat mengajar atau tidak. Maka guru mata pembelajaran Al-Quran dan Hadis telah berlaku sebagaimana mestinya dengan menerapkan sifat toleransi. Dengan adanya toleransi, maka anak-anak akan diberi waktu untuk memperbaiki hasil evaluasinya. Walaupun tidak sempurna, evaluasi yang dilaksanakan oleh guru mata pembelajaran Al-Quran Hadis berupa pemberian tugas atau soal baru dengan diberikan tenggat waktu. Demikianlah materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon untuk dimaafkan. Baik, dengan berakhirnya materi dari saya, maka berakhirlah presentasi dari kelompok 4.
Untuk mengambil kesimpulannya, yaitu saya akan membacakannya. Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, atau dapat dikatakan sebagai suatu kesenjangan yang terjadi antara kondisi ideal yang didambakan dengan kenyataan yang tengah dijalankan. Problem solving merupakan suatu proses mental dan intelektual dalam menentukan masalah dan memecahkan masalah berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat. Dalam problem solving terdiri dari 3 langkah cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Di antaranya, yang pertama, mengidentifikasi masalah secara tepat. Yang kedua, menentukan sumber dan akar penyebab masalah, dan yang ketiga, solusi masalah secara efektif dan efisien. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon untuk dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada hadirin dan ibu dosen kami mohon untuk dimaafkan. Ilal liqa' ma'a salamah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.